Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Fire, 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 ayo, ayo, wow, fire, fire, fire. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai keakuratan di dalam menembak sebagai penembak jitu, sebagai seorang Kopassus. Nah, saya tidak mengaku-ngaku diri sebagai Kopassus, tetapi tentara Kopassus itu dipilih dari Angkatan Darat dan kemudian menjadi ahli dalam spesifikasi masing-masing. Ada yang penembak, ada yang selalu menyusup, dan juga dengan segala cara. Maka salah satu semboyan yang saya ingat adalah lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Saudara-saudari yang terkasih, setiap penugasan oleh Kopassus biasanya menjadi perpisahan. Karena apa? Tidak jelas nanti dikirim di mana tugasnya, dan di situ nanti apakah pulang nama atau masih hidup dengan kemenangan. Nah, ini yang akhirnya menjadi semangat hidup dari para Kopassus, prajurit-prajurit itu. Saya yakin tidak hanya Kopassus Indonesia, tetapi juga Kopassus atau pasukan-pasukan khusus dari angkatan-angkatan lain dan juga dari luar negeri, tidak hanya Indonesia. Semuanya punya semangat kesatria. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Maka saudara-saudari yang terkasih, perpisahan setiap kali ada penugasan, dan disitulah perpisahan yang selalu tidak mengenakkan tetapi akan berujung kepada kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin juga banyak anggota Kopassus yang meninggal dalam tugas, dan itu menjadi semacam pulang nama sebagai pahlawan bagi Indonesia. Hari ini kita mendengarkan kisah tentang pamitan juga perpisahan Yesus terhadap murid-muridnya dalam perjamuan terakhir. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai teksnya dalam perpisahan itu. Perpisahan dalam teks Injil hari ini, Yesus mengatakan, ini dalam amanat perpisahannya dengan murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka-cita karena aku seperti kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini yang saya katakan tadi, seperti Kopassus. Lebih baik saya mati, tinggal nama, yaitu nama Yesus yang telah bangkit, daripada saya gagal dalam tugas. Yesus masuk di dalam kesengsaraan
Dan itu merupakan wejangan terakhir, karena pagi-pagi buta atau tengah malam bahkan Yesus akan digelandang oleh para prajurit, dibawa ke bait Allah, dibawa ke pengadilan Pilatus, ke rumah Hanas dan Kayafas, dan kemudian disalibkan. Dan ini menjadi kata-kata Yesus yang terakhir. Jangan takut, sebab aku mencarikan tempat bagimu. Nanti aku akan kembali kepadamu. Dan tentu saja kita semua akan dikuatkan oleh Yesus yang akan menjanjikan Roh Kudus, Roh Penghibur, semangat di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang mempunyai pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang kadang kita tidak tahu harus bagaimana. Tetapi ketika kita melihat bahwa setiap pengalaman itu dalam sejarah hidup kita selalu bisa kita hadapi, selalu bisa kita atasi bersama Yesus, bersama Tuhan. Karena Roh itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu yang menguatkan kita. Dan itu yang membuat kita untuk berani menghadapi segala tantangan. Saya teringat seorang Romo yang sekarang atau kemarin itu dipanggil Tuhan karena kanker, yaitu Romo Suryo, sering disebut teman-temannya Romo Suryo Kentus dari Keuskupan Agung Semarang. Ketika frater dalam masa-masa reformasi dulu, dia dengan memakai jubah memikul salib keliling seluruh atau DIY, wilayah DIY, sebagai ungkapan Yesus memanggul salib dalam situasi kericuan pada waktu itu. Masyarakat yang terbebani karena penindasan, tetapi juga pada waktu itu demo-demo yang menjadi korban sekali lagi masyarakat umum, masyarakat menengah ke bawah. Dan kemudian dia mengekspresikan imannya yang digerakkan oleh Roh Kudus dengan berani menyatakan atau mengungkapkan imannya bahwa Yesus masih memanggul salib di zaman reformasi itu. Maka dengan kebesaran sebagai seorang frater, memakai jubah putih dan kemudian memikul salib keliling, dia menunjukkan kepada masyarakat bahwa mari kita bersama-sama memikul salib ini. Kita membawa semangat supaya akhirnya semangat kebangkitan yang memberkati banyak orang, khususnya orang yang miskin dan tertindas, itu semakin dinampakkan. Mungkin orang pada waktu itu mentertawakan dia, menganggap dia gila, tetapi dia melakukan itu dengan kebesaran hati. Sendiri, tidak ada yang menemani. Mungkin satu dua menemani dari kejauhan, tetapi dia berjalan semuanya itu untuk menunjukkan bahwa Yesus masih memikul salib supaya nanti sampai pada kebangkitan. Dan Romo yang sangat potensial ini pernah menjadi pamong umum di Seminari Mertoyudan dan akhirnya harus tumbang karena kena kanker, dan kemarin dipanggil Tuhan di Rumah Sakit Medistra Jakarta, dan akhirnya semuanya diserahkan kepada Tuhan. Seluruh pengalamannya, penderitaannya bagi dia menjadi ungkapan syukur. Ketika saya di seminari mengisi motivasi sekitar hampir 2000-an katekis volunteer yang mau tatap muka dengan Bapak Uskup Robertus Surbiatmoko, saya memberi motivasi. Malamnya saya tentu saja bingung, mau karena saya nginep di situ, rekreasi di mana, kemudian bagaimana karena saya tidak terlalu mengenal banyak Romo di situ. Beliau menyambut dengan gembira, ayo di sini kita bersama-sama minum bareng, kita merayakan kebersamaan ini walaupun hanya sehari. Maka saya merasa disapa walaupun saya tidak kenal dekat pada waktu itu.
dia merasa dekat dan selalu hangat untuk menyapa orang-orang seperti saya yang diseminari, tentu saja sebagai orang asing dalam tanda kutip pada waktu itu dengan romo-romo yang ada di sana. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa kita semua diharapkan selalu menunjukkan bagaimana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu yang akan hadir dan membawa kita dalam setiap semangat kesempatan. Kita tidak pernah meninggalkan semangat itu. Kita tidak pernah memadamkan Roh Kudus dalam hati kita, tetapi tidak kenal lelah untuk membawa kabar kebangkitan Tuhan, kegembiraan iman, dan juga kerajaan Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.